Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Halo, selamat malam Smart Listener. Kita ketemu lagi di Smart Motivation. Kali ini kita akan kembali melihat dan mendiskusikan book highlights dengan judul Dream and Clear Goals. Pastinya bersama dengan founder and master teacher of TML, Rafe Sales Trainer and NLP Licensed Practitioner, juga Team Alignment Facilitator and Organizational Culture and Consultant, Director of Capstone Asia Servitama, dan CSA. Pak Eloy Zaluhu, selamat malam. Selamat malam, good morning, good morning, good morning. Dan kita bersambung doa, Mbak Uli, seperti biasa, semuanya sehat, sukses, dan bahagia. Oke, semangat pagi pastinya ya. Tetap semangat pagi, Mbak Uli, dan siap menginspirasi Indonesia Raya. Baik, nah Smart Listener, kalau kita berbicara mengenai impian, berbicara juga mengenai sasaran yang jelas begitu ya. Ini ternyata kalau bisa dibilang bukan semata-mata tercapai nggak sih goals-nya, tercapai nggak sih tujuannya dengan 100% misalnya begitu ya. Tetapi ada yang lebih penting dari itu, bagaimana pengaruh sasaran yang sudah kita targetkan itu juga memiliki dampak pada diri si pemilik sasaran, dan tidak hanya di kemudian hari, tapi hari ini. Bagaimana dampaknya hari ini? Yaitu si pemilik sasaran bisa melakukan hal yang terbaik begitu ya. Nah, ini akan kita diskusikan malam hari ini 1 jam ke depan bersama dengan Pak Eloy. Anda sebagai seorang pemimpin, kira-kira apa yang sudah dicanangkan dalam visi ke depan, dan apakah itu merupakan visi yang bisa memberikan dampak juga untuk diri sendiri dan juga orang sekitar, dan yang pasti visi tersebut juga bisa dicapai begitu ya. Pak Eloy, ini sebelum kita lanjut, boleh di-review dulu. Minggu lalu kita berbicara mengenai self identity, kalau nggak salah. Right, yes Mbak Uli. Silakan. Yes, terima kasih, dan sekali lagi Smart Listeners dimanapun berada dan semua sahabat TML, kita masih terus nih membahas mengenai Theocentric Motivation and Leadership, dan kali ini kita ada di bab yang ke-22. Seperti tadi disampaikan oleh Mbak Uli, minggu lalu kita membahas bab yang ke-7. Kok loncat-loncat? Seperti saya sudah sampaikan minggu lalu, sebenarnya bab 7 sudah pernah kita bahas, tetapi waktu itu dilakukan dengan telepon interview. Jadi wawancaranya melalui telepon, sehingga hasilnya kurang memadai untuk kita masukkan di dalam channel YouTube kita masing-masing, karena semua yang kita lakukan ini menjadi salah satu materi untuk teman-teman yang mengikuti TML Practitioners, sehingga kita inginkan hasilnya baik supaya menjadi manfaat bagi semua. So yes Mbak Uli, sebagai review kita membahas bab 1 sampai bab 15 itu theocentric, itu mengenai spiritual, bukan agama, bukan religion. Karena Theocentric Motivation and Leadership itu lintas agama. Kemudian dari bab 16 sampai bab 24 kita membahas mengenai motivation. Dan kemudian nanti di bab yang ke-25, bab yang terakhir, buku TML membicarakan mengenai leadership. Nah, kenapa hanya ada 1 bab untuk leadership? Karena kami sudah membahas tentang leadership itu di buku sebelumnya. Sehingga bagi teman-teman yang ingin memahami lebih dalam, khususnya Theocentric and Transformational Leadership, kami sudah bahas di buku sebelumnya dengan judul I Am a Leader, juga diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Jadi Mbak Uli, hari ini persis tadi dikatakan bahwa topiknya adalah Dream and Clear Goals. Setelah kita berbicara mengenai bab-bab sebelumnya, jadi bab 21 kita bicara mengenai positive attitude, dan bab-bab sebelumnya itu ada 5 bab khusus ya, dari 16, 17, 18, 19, 20 itu khusus berbicara mengenai mindset,
Oke. Kemudian di dalamnya ada how the brain works, cara kerja otak. Kita berbicara mengenai subconscious mind, bagaimana kita memprogram ulang pikiran bawah sadar. Jadi bayangkan, itulah inti dari motivasi, ada 5 bab. Dan kemudian hari ini kita memahami kalau mindsetnya sudah baik. Cara kerja otak sudah kita pahami. Ya toh? Kemudian kita juga sudah mengatakan positive attitude, no blaming games. Kita tidak menyalahkan siapapun. If we can make it, it's up to us. Kalau kita berhasil mencapai target kita masing-masing, itu karena kita yang berjuang. Betul, Tuhan pasti menolong. Betul, saudara-saudara, teman-teman, bos di kantor pasti memberikan bantuan. But kitalah pemeran utamanya. Nah, kalau kita sudah punya dasar berpikir seperti ini, maka kita siap untuk membangun rumah. Loh, kok rumah? Iya, karena spiritual, mindset, attitude, itu adalah fondasi. Nah, kita ingin membangun karir, kita ingin membangun bangsa kita ingin membangun perusahaan kita, maka kita membutuhkan namanya blueprint. Ada cetak biru, dan itulah yang dibicarakan di dalam dream and clear goals. Seperti tadi disampaikan oleh Mbak Uli, banyak orang tidak mau bermimpi. Banyak orang mengalir seperti air. Karena bagi mereka untuk apa bermimpi kalau tidak tercapai? Nanti yang ada ditertawain tetangga. Dan saya mendengar itu di banyak kesempatan selama saya memberikan training sejak tahun 2005, Mbak Uli. Dan saya selalu mengatakan begini, bro and sis, mas dan mbak, ingat, yang paling penting dari penetapan sasaran atau goal setting sesungguhnya bukanlah apakah sasaran itu, target itu tercapai 100% atau tidak. Melainkan pengaruh dari impian, dari sasaran tersebut kepada diri si empunya mimpi atau si empunya sasaran hari ini. Apa itu? Dia bangun dengan semangat. Why? Karena dia sudah punya hal-hal, sasaran, fokus yang dia harus kejar selama hari itu, minggu itu, bulan itu, dan tahun itu. So, hopefully dengan pembahasan kita ini membawa orang-orang yang selama ini sibuk, tetapi tidak produktif, menjadi produktif mulai saat ini. Demikian, Mbak Uli. Oke, baik Pak Eloy. Nanti kita lanjut di sesi berikutnya, dan Pak Eloy juga sering banget mengingatkan kita nih. Pak Eloy sering bilang begini, kesibukan tanpa goals hanya akan membuahkan kelelahan. Nanti kita bahas mengenai hal itu ya Pak Eloy. Di sesi berikutnya. Smart Listener, kami undang Anda untuk bisa meramaikan, untuk bisa menghangatkan suasana dan juga perbincangan kita di Smart Motivation malam hari ini. Kami nantikan diskusi dari Anda, pertanyaan, atau Anda punya pengalaman tersendiri sebagai seorang pemimpin. Kami nantikan 0812 11 12 959 atau juga melalui YouTube channel @radiosmartfm. Kami segera kembali. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Kabar gembira. Kini program TML Practitioner tanpa kriteria khusus hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. TML adalah singkatan dari Theocentric Motivation and Leadership yang merupakan model pembelajaran dan juga pelatihan dalam bidang motivasi dan kepemimpinan yang diintegrasikan dengan pemahaman spiritual. Pelatihan TML Practitioner dilakukan secara virtual bersama para Certified Theocentric Motivator terpilih dan Eloy Zaluku sebagai Founder and Master Teacher of TML. Ayo, dapatkan penawaran khusus dengan sistem TSA atau transfer semampu Anda. Terbatas untuk 100 orang pendaftar pertama. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0813 983 981 27 atau 0818 089 091 99. Jadilah TML Practitioner dan ukir jejakmu. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Smart Listener. Anda yang mendengarkan kami di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, lalu Medan, Palembang, Pekanbaru, dan juga Halo, Makassar, Manado, Banjarmasin, Balikpapan. Anda yang mendengarkan melalui aplikasi Jux Music, selamat malam. Yang mendengarkan melalui FM Radio, yang mendengarkan melalui streaming at Radio Smart FM. Semoga hari ini beraktivitasnya lancar ya, tetap terapkan protokol kesehatan, dan Anda yang saat ini tetap sedang berkendara, tetap jaga jarak aman kendaraan Anda, Smart Listener. Kita berbincang mengenai dream and clear goals. Ada hal yang lucu tadi Pak Eloy sampaikan, tapi memang itu sering terjadi gitu ya. Daripada nggak tercapai nih yang namanya goals yang sudah kita bikin, ya udah nggak usah bikin gitu kan. Jadi sakit hatinya berkurang. Iya, benar. Kadang-kadang kita suka ngejokes gitu ya Pak Eloy ya. Benar. Baik. Tapi Pak Eloy, di akhir sesi saya sampaikan juga untuk Smart Listener, Pak Eloy sering ingatkan kita gitu. Kalau yang namanya kesibukan yang kita jalani tanpa goals gitu, itu hanya akan membuahkan kelelahan. Mungkin itu yang terjadi yang selama ini kita lakukan, atau bagaimana? Silakan Pak. Bisa jadi. Dan by the way, kepada Smart Listeners dan sahabat Sonora, dan sahabat TML, apapun yang sedang kita bicarakan ini sebetulnya kan pembelajaran buat diri kita sendiri ya, Mbak Uli. Yes. Dalam buku See You at the Top, salah satu dari guru saya yaitu Zig Ziglar, menceritakan kisah John Henry Fabre, seorang ilmuwan dari Prancis yang melakukan eksperimen yang sangat tidak lazim dengan beberapa ulat yang disebut ulat processionary. Nah, ulat-ulat itu Mbak Uli dengan patuhnya mengikuti ulat di depannya. Jadi bisa divisualisasikan ya teman-teman. Ulat-ulat ini patuh mengikuti ulat-ulat yang di depannya. Dan disitulah istilah processionary yang berarti arak-arakan itu muncul. Nah, Fabre dengan seksama menyusun ulat-ulat tersebut dalam lingkaran yang sempurna di sekeliling bibir pot bunga, sehingga ulat terdepan benar-benar menyentuh ulat yang paling belakang. Oke. Nah, di tengah-tengah pot bunga, dia meletakkan daun-daun pinus, makanan kesukaan dari ulat processionary tersebut. Ulat-ulat tersebut mulai mengelilingi pot bunga, mereka berputar terus-menerus dari jam ke jam, hari ke hari, malam ke malam, dan selama 7 hari dan 7 malam penuh, mereka mengelilingi pot bunga tersebut dengan makanan berlimpah kurang dari 15 cm jauhnya. Ulat-ulat tersebut jatuh dan mati karena kelaparan dan kelelahan. Rupanya, Bapak dan Ibu, ada banyak orang yang hidup seperti ulat-ulat tersebut. Mereka terlihat begitu sibuk, bangun subuh, bekerja hingga larut malam, tetapi penghasilan tetap saja pas-pasan. Why? Karena mereka tidak sadar bahwa kesibukan tanpa sasaran yang jelas hanya membuahkan kelelahan tanpa hasil maksimal. Apa hubungan kalimat itu dengan ulat-ulat tadi? Tadi disampaikan selama 7 hari dan 7 malam non-stop mereka berjalan mengelilingi bibir pot bunga. Dan mereka tidak makan. Sehingga akhirnya mereka mati. Padahal makanan itu ada tidak jauh dari sekitar mereka. Nah, kita tentu tidak mau berakhir seperti ulat-ulat tersebut. Dan memang kita tidak sama dengan ulat itu. Karena mereka tidak bisa membuat planning. Justru itulah yang harusnya kita syukur, alhamdulillah, karena Tuhan Sang Pencipta memberikan kita kemampuan untuk planning. Tetapi kalau sampai sudah diberikan kemampuan planning, kan sayang banget ya Mbak Uli, kalau kita tidak menggunakan kemampuan itu. Itulah kenapa, sekali lagi, ini hal-hal yang mendasar, kemungkinan besar kita sudah pernah, bukan hanya pernah, berulang kali mendengar kabar dan cerita mengenai pentingnya impian dan sasaran seperti ini, tetapi ya nyatanya dalam kehidupan kita sehari-hari kita masih sering menemukan Bapak dan Ibu, teman-teman yang belum punya sasaran yang jelas itu. So hopefully malam hari ini kita bisa saling menginspirasi. Seperti itu Mbak Uli.
Siap, siap. Ini Smart Listener, kami juga nantikan Anda melalui YouTube channel @Radio Smart FM. Dalam setiap Radio Talk kita, perbincangan, kita bisa berdiskusi. Kalau mungkin tertinggal di sesi yang pertama, ini bisa diulang lagi nanti ya, di YouTube channel @Radio Smart FM. Nah, Pak Eloy, tadi Pak Eloy juga sudah sampaikan tujuan gitu ya. Kadang-kadang kita masih agak, apa ya, kalau boleh saya bilang, masih agak kurang jelas gitu. Kadang ada biasnya juga, mungkin perbedaan antara tujuan, purpose gitu, lalu juga sasaran kita atau target kita atau goals kita, Pak Eloy. Mungkin kita bisa sampaikan lagi nih malam hari ini. Sebenarnya antara masing-masing kata tadi itu ada perbedaan yang jelas misalnya, silakan. Very good. Wow, yes. Benar banget, Mbak Uli. Pertanyaan seperti itu sering terlontar dalam seminar-seminar yang kita lakukan. Termasuk ini kan batch pertama TML Practitioners sudah dimulai di bulan Maret ini. Dan ada 4 orang CTMers, yaitu Pak Janto, Pak Toto, kemudian Pak Hendricks, dan Pak Mustafa yang memimpin ya kelas-kelas tersebut sampai 6 minggu ke depan. Dan saya selalu meeting dengan mereka di luar kelas-kelas tersebut, dan saya mendapatkan informasi ada peserta hari Kamis malam yang lalu yang bertanya mengenai perbedaan antara purpose dengan goal setting. Dan yes, kita akan jawab malam hari ini. Dan kita berharap itu akan meng-clearkan, memberikan penjelasan yang sempurna atau yang baik untuk kita semua. Jadi Smart Listeners, masih ingat pembahasan kita di bab 10, di mana atau waktu saya membahas mengenai personal mission statement. Okay? Jadi saya ulang sedikit ya Mbak Uli. Setiap perjalanan membutuhkan kompas, itu artinya personal mission statement, kompas, untuk membantu kita menemukan arah dan kembali saat tersesat. Pada tahap itu, Smart Listener, saya mengajak Anda untuk menuliskan personal mission statement yang akan menjadi kompas agar Anda tetap fokus dan konsisten dalam memenuhi tujuan hidup Anda masing-masing. Nah, personal mission statement, bahkan di bab yang ke-10 saya sampaikan, ini adalah sebuah pernyataan yang Anda buat tentang alasan Anda diciptakan di dunia ini, atau reasons of existence. Ada 2 hal yang harus Anda ingat dalam membuat personal mission statement tersebut, ya kan? Saya menyampaikan yang pertama, tuliskan sebuah kegiatan yang akan Anda lakukan dengan sebaik-baiknya sekalipun tanpa dibayar. Nah, pikirkan itu. Okay. Yang kedua, manfaat dari kegiatan tersebut haruslah mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Jadi kalau ada teman-teman punya anak di rumah yang mereka kesukaannya main game online, ya, itu memang memenuhi syarat yang pertama. Mereka melakukannya tanpa dibayar. Tapi tidak memenuhi syarat yang kedua, yaitu bermanfaat untuk kebaikan orang lain. Now, purpose harus memenuhi 2 syarat itu. Yang pertama adalah Anda suka melakukannya, tetapi harus ada syarat yang kedua. Yang Anda lakukan itu bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Nah, ketika Anda kehilangan arah, personal mission statement akan menjadi kompas yang membantu Anda kembali pada tujuan hidup. Nah, saya sudah pernah men-sharingkan apa yang menjadi personal mission statement saya, dan ini yang namanya purpose. Alright? Saya mengatakan kalimat berikut ini. Saya Eloy Zaluhu, lahir dan hidup untuk menolong individu menemukan tujuan hidup dan potensi terbaiknya, supaya mereka bangun pagi, kemudian belajar dan berkarya dengan penuh gairah. Itulah apa yang tertulis di cover atau di sampul buku TML. Itu adalah personal mission statement dari penulisnya, yang kemudian menjadi personal mission statement dari TML dan menjadi personal mission statement bagi teman-teman yang merasa cocok dengan itu semuanya. Nah, kemudian barulah dilatih orang-orang yang sudah ketemu 3P, dilatih menjadi pemimpin terbaik di bidang masing-masing. Untuk apa? Untuk menghasilkan buah termanis atau results hingga 10 kali lebih baik. Untuk siapa? Demi kesejahteraan bersama. Jadi kalau Smart Listeners dan sahabat TML bertanya-tanya, ini Eloy ya, ini kalau ngomong, kalau sharing, bicara di mana, pasti ngomong TML. Ya pasti, bos. Oh, aku lahir dan hidup untuk itu. Kalau saya berbicara tiba-tiba mengenai bola tuh, bicara tiba-tiba mengenai
MotoGP misalnya, yang tidak nyambung dengan saya punya calling. Ada orang-orang yang memang Tuhan ciptakan untuk membicarakan hal-hal tadi. That's not me. Jadi sebenarnya ini penting sekali untuk teman-teman semuanya membuat your personal statement. If you are serious about life, kalau Bapak dan Ibu, semua listener sahabat TML serius dengan kehidupan ini, you have no choice. Anda harus membuat personal statement Anda. Karena itu adalah menjadi gambar, menjadi bukti bahwa Anda sudah menemukan siapa Anda. Nah, kalau sudah ketemu personal mission statement itu, atau kita ketemu purpose, baru di breakdown dalam goal setting. Oke. Jadi kan tadi pertanyaannya bedanya purpose dengan goal setting. Yes. Nah, purpose itu gede banget. Oke. Atau bahkan kalau kita berbicara purpose, itu memang bisa akhirnya dikecilkan menjadi to know God and make God known. Mengenal Tuhan yang maha kuasa dan memperkenalkan Tuhan yang maha kuasa melalui cara hidupku dan kualitas hidupku. Itu juga bisa menjadi simplifikasi dari purpose. Tetapi bagaimana caranya saya memperkenalkan Tuhan? Itu menjadi goal setting. Artinya goal setting itu nanti bisa ada jangka panjang, ada jangka menengah, dan ada jangka pendek, yang mana detailnya kita bahas setelah yang satu ini. Baik, Pak Eloy, kita kembali membahasnya ya nanti ya. Kita break dulu. Ya. Listener, kami nantikan Anda dalam perbincangan ini. Kami jeda sejenak. Kami kembali setelah yang berikut. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch kelima tahun 2022. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu, dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rave Sales Principles di seluruh Indonesia. Pelatihan dilaksanakan secara virtual online 16-17 September dan 23-24 September 2022. Dapatkan penawaran khusus yang terbatas, segera daftarkan diri Anda ke 0813 983 98127 atau 0818 0890 9199. Be the next certified Theocentric Motivator and Rave Sales Trainer. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Kita lanjutkan perbincangan di malam hari ini, Smart Listener, di Smart Motivation, Dream and Clear Goals bersama dengan Eloy Zaluhu. Tadi sudah dijelaskan kalau masih memiliki kebingungan berbicara mengenai purpose dan juga goals, bagaimana cara membedakannya. Pak Eloy tadi sudah clear banget menjelaskannya. Kalau purpose itu skupnya besar sekali, tapi memang langkah yang konkret ya Pak, untuk kita bisa bikin personal mission statement itu, membantu kita banget tuh untuk bisa mengetahui persis purpose apa sih yang kita apa yang ada dalam diri kita begitu ya. Bener banget. Jadi kalau kita mengumpamakannya kita mau ke Bali. Gitu, tujuannya Bali. Tapi kan kita harus berpikir dong, kita ke Bali itu mau udah lewat udara darat, udara atau laut. Nah, itu kemudian kita akan membuat perencanaan tuh. Nah, anggap saja bahwa dengan adanya goal setting, kita akan lebih mudah untuk melakukan perencanaan mencapai tujuan ke Bali tadi. Karena begini, sasaran adalah tujuan dengan batas waktu. Oke. Sasaran adalah tujuan dengan batas waktu.
Ada tujuan. Tujuannya apa? To know God and make God known. Mengenal Tuhan dan memperkenalkan Tuhan melalui pekerjaan dan hidup saya. Good. Itu tujuan. Dan bahkan sudah sampai pada personal mission statement. Itu udah clear banget. Aku lahir untuk menolong individu, bla 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 dan seterusnya. Cuman pertanyaannya, kapan itu dicacah gitu loh, dibikin jadi, oh untuk 10 tahun ke depan, aku akan menuliskan buku ini dan itu. Dalam 5 tahun, saya akan melakukan ini dan itu. Tapi untuk tahun 2022, maka saya melakukan ini dan melakukan itu. Dan nanti menjadi seorang tim leader, dia akan bahkan membuat hal yang sama untuk timnya. Bayangkan ya Mbak Uli, seseorang yang tidak pernah memikirkan mengenai purpose hidupnya, lalu goal setting hidupnya, kemudian dipercayakan menjadi leader dari sebuah tim. Padahal salah satu pekerjaan seorang leader adalah menciptakan atau membuat visi, membuat goals. Untuk siapa? Untuk anggota timnya, agar hidup menjadi lebih baik atau perusahaan menjadi lebih baik. Gimana dia bisa membuat visi yang baik untuk timnya, untuk dirinya sendiri aja dia nggak pernah buat? Itulah sebab pembahasan kita ini penting bagi teman-teman yang concern, yang peduli banget dengan kepemimpinan. Fokus adalah tujuan dengan batas waktu. Dan izin Mbak Uli, fokus dapat membantu Anda, membantu saya, membantu kita semua, agar tidak terhanyut dalam rutinitas yang menghabiskan banyak waktu atau kesibukan, tetapi ternyata tidak produktif. Mbak Uli, ini banyak banget namanya noise. Noise itu kebisingan atau suara-suara yang sebenarnya tidak relevan. Saya semakin belajar Mbak Uli bahwa untuk menjadi orang-orang yang bisa memberikan pengaruh bagi dunia ini, pengaruh yang lebih baik, kita harus tahu hal-hal mana yang kita abaikan. Karena tidak semua noise kita perlu dengarkan. Tidak semua noise perlu kita tanggapin. Tapi Mbak Uli, orang yang belum punya tujuan yang jelas, orang yang belum menetapkan sasaran yang jelas, dia akan mudah tergoda untuk menanggapi noise yang sebetulnya tidak perlu dia tanggapin. Oke. Itulah yang membuat banyak orang tidak produktif, Mbak Uli, karena dia menanggapi terlalu banyak noise. Termasuk menanggapi informasi-informasi yang ada di grup WA yang sebetulnya untuk apa? Kalau itu tidak ada hubungannya dengan panggilan hidup Anda, kalau itu tidak ada panggilan dengan tujuan yang Tuhan percayakan kepadamu, kalau itu tidak ada hubungannya dengan goals yang sudah Anda tetapkan, abaikan. Kenapa? Karena ada orang lain yang akan mengurusnya. Kalau semua kita urus, ya itu namanya tidak produktif. Jadi itu kira-kira Mbak Uli kenapa kita perlu banget untuk membicarakan ini. Dan tentu saja nanti pertanyaan smart listeners dan sahabat TML adalah, well, terus gimana cara kita membuat goals itu? Seperti itu Mbak Uli. Betul. Gimana caranya supaya bisa lebih real gitu kan, membuat goals-goals tadi gitu. Berarti salah satu yang perlu kita lakukan juga berani berkata tidak kepada noise-noise itu ya Pak Elo ya? Banget Mbak Uli, banget. Jadi di dalam buku An Invitation to TML, bab yang ke-22 itu saya menuliskan ada 5 hal tentang rencana dan sasaran ini Mbak Uli ya. Tapi yang paling penting kita nanyakan, let's say di mana Anda 10 tahun mendatang? Ini orang-orang kan kita semua mesti berani terus menanyakan ini. Mungkin sulit menjawabnya sekarang, namun dengan menyusun sasaran yang tepat, setidaknya Anda sudah mulai merancang kesuksesan untuk 10 tahun mendatang. Dan ketahuilah 5 unsur penting yang harus kita miliki dalam membuat sasaran itu, Mbak Oli. Dan yes, tadi yang pertama adalah berani, courage. Seseorang yang berani cenderung bersemangat dan dalam menghadapi tantangan dan mau menanggapi risiko atau atas keputusannya. Serta mampu mengelola rasa takutnya. Dengan memiliki sifat berani, kita akan menunda dalam membuat sasaran sebesar apapun tujuan yang ingin dicapai. Tidak akan menunda dalam membuat sasaran, tapi persis tadi Mbak Uli mengatakan, termasuk juga berani untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak berhubungan dengan sasaran kita itu. Jadi secara cepat, berani penting banget, optimis penting banget, fokus penting banget.
Percaya diri itu penting, tetapi seperti di dalam pengajaran TML ya, percaya diri itu beda dengan pemahaman sekuler. Jadi percaya diri itu adalah ada dua. Yang pertama, dia sudah tahu tujuan hidupnya, dan yang kedua dia berlatih. Jadi pertemuan antara tahu tujuan dan berlatih adalah percaya diri yang baik. Jadi bukan percaya diri yang sombong, tetapi percaya diri yang baik. Nah, kemudian ya akhirnya keluar dari zona nyaman, karena seseorang yang memutuskan untuk keluar dari zona nyaman cenderung memiliki yang disebut oleh Carol Dweck, itu growth mindset, Mbak Uli, yang membuatnya mau melakukan perubahan-perubahan bagi pengembangan dirinya. Dengan memilih keluar dari zona nyaman, kita akan membuat sasaran berdasarkan hal-hal baru yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Jadi memang ada juga orang-orang yang tidak punya mimpi karena dia tidak mau keluar dari zona nyaman. Jadi mereka mengatakannya sudahlah, begini sudah cukup. Well, maybe mungkin sudah cukup, tetapi how do you know? Saya juga mengajarkan mengenai enough is enough, cukup, bersyukur dalam segala keadaan. Apalagi kalau kita bicara mengenai teosentrik ya Mbak Uli, wah, itu berbicara mengenai sudah. Tuhan memberikan rezeki kepada orang-orang yang mencintai Dia. Kapan? Di saat mereka sedang tertidur. Nah, itu kan teosentrik. Itu kan spiritual. Tapi kalau kita lagi berbicara mengenai motivasi, ya enggak bisa. Kita mesti menyampaikan kalimat bahwa barang siapa tidak bekerja, tidak boleh makan. Jadi justru keunikan theocentric motivational leadership ini menyambungkan dua pemahaman ini loh Mbak Uli. Karena ada banyak orang di luar sana bicara mengenai spiritual terus, akhirnya jadi malas. Gitu kan ya. Akhirnya tidak memberikan terobosan apa-apa dalam karir, pekerjaan, bisnisnya. Tetapi ada orang-orang juga yang ngomong terus motivasi. Seakan-akan dialah sang pemilik hidup ini. Ya tidak boleh. Apa sih yang bisa disombongin? Jangankan rencana tahun depan, 1 menit aja ini masih hidup atau enggak kita nggak tahu, gitu loh. Jadi bagaimana kita menyambungkan dua pemikiran ini? Di satu sisi, yes, God is in control, ya kan ya? Bahwa kelelahan untuk sehari cukuplah untuk sehari. Don't worry, jangan khawatir. Ya toh, masa kita tidak melihat bunga-bunga yang ada di taman itu? Itu kan kagak kerja, didandanin sedemikian hebat oleh penciptanya. Masa kita tidak melihat burung-burung di udara? Emang pernah bikin planning gitu? Mana ada. Tapi mereka ternyata Tuhan berikan makan cukup loh. Masa kita tidak yakin bahwa you are more than a bird. I am more than a bird. Bahwa aku lebih berharga dari seekor burung pipit. Masa? Nah, tapi itu kan spiritual. Tidak mengatakan bahwa spiritual itu salah, tidak. So true. Karena the truth will set you free. Kebenaran spiritual itu akan memerdekakan kita. Tapi, masih nafas loh ini. Iya toh. Ini uang sekolah anak masih dibayar loh. Ada tim yang menunggu keputusan dari kita. Dan alhamdulillah Tuhan memberikan kita pikiran. Di situ kita bicara motivasi. Artinya apa? Make a plan. Ayo kita berencana. Untuk apa? Karena rencana itu bukan bicara akan tercapai 100% atau tidak. Kalau mau jujur, banyak rencana saya nggak tercapai, Mbak Uli. Tapi enggak apa-apa, karena minimal yang penting itu apa? Rencana itu membangunkan saya dengan semangat setiap hari. Kenapa? Karena di dalam theocentric motivation and leadership, definisi kesuksesan itu apa sih? Bukan bicara mobil mewah, rumah mewah, atau capai target, bukan. Theocentric motivation and leadership mendefinisikan kesuksesan itu dengan satu kata. Apa itu? Setia. Itu apa? Berarti jalankan prosesnya dengan sebaik-baiknya. Justru karena aku mau menjalankan proses dengan sebaik-baiknya, aku harus punya goals. Karena kalau tidak ada goals, tidak ada sasaran, tidak ada impian, saya akan tergoda untuk apa?
untuk mendengarkan semua noise yang ada. Dan akhirnya Tuhan nanti memanggil saya pulang dan Tuhan mengatakan, kamu ini bagaimana, Loy? Kamu udah diberikan ini, dititipkan itu, dipercayakan ini, dan ternyata kamu menyia-nyiakan. I don't want that. Saya tak mau ditemukan dengan cara seperti itu. Aku ingin aku ingin sekali Mauli, dan aku juga berharap Mauli juga mau demikian. Harinya tiba, entah 50 tahun lagi atau 100 tahun lagi, I don't know. Tapi ketika Tuhan memanggil kita pulang, Tuhan mengatakan kalimat ini, well done, my good and faithful servant. Selamat hambaku yang baik dan setia. That's what I want. Tidak ada yang lain. That's what I want. Nggak penting lah orang lain mengatakan, wah kamu terkenal ya Loy. Dulu aku lihat kamu di Pulau Nias tuh. Wah, kamu tuh cuma punya celana 2 loh. Kamu anak janda. Kamu hebat. Thank you, but okay. Tapi bukan itu yang terpenting bagiku. Yang terpenting bagiku adalah kalau detik ini Tuhan memanggil aku pulang. Aku hanya ingin satu hal. Tuhan menemukanku sedang melakukan yang terbaik. That's all I want. Okay. That's all I want. Demikian, Pauli. Baik, Pak Eloy. Wah, ini kita harus jadikan goals yang sudah kita rancang ini menjadi alarm alami setiap pagi. Wah, supaya tiap pagi tetap semangat. Yes! Itulah yang bangun gitu ya. Baik, Pak Eloy. Nanti di sesi berikutnya mohon diberikan pendapat atau Pak Eloy bisa sampaikan untuk kita semua. Kadang ada yang bilang gini, nggak usah repot, mengalir aja seperti air. Nanti ya di sesi Iya. Benar. Silakan bergabung bersama kami lewat WhatsApp dan juga YouTube channel kami @radiosmartfm. Smart Motivation kembali setelah jeda. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Terima kasih Anda masih bersama kami, Smart Listener. Masih kami nantikan diskusi dari Anda. Kita masih berbincang mengenai dream and clear goals dalam keseharian, entah kita sebagai pribadi atau sekarang kita menjadi seorang pemimpin gitu ya, memimpin diri sendiri dan juga memimpin tim. Harus punya visi pastinya. Kebayang kalau misalnya nggak punya visi dalam memimpin tim, nanti pas ditanya apa ya visi tim ini, kita nggak tahu gitu ya, bingung juga. Dan dari situ nggak dapat juga langkah-langkah kecilnya apa gitu ya Pak Eloy ya. Tadi sudah disampaikan kalau yang namanya sasaran itu ada jangka waktunya. Hari ini punya sasaran apa, minggu depan punya sasaran apa, bulanannya juga apa, dan lain sebagainya. Tapi ada juga teman-teman yang ketika kita ajak ngomong soal sasaran, ajak ngomong soal goals gitu, nggak usah repot sih, mengalir aja seperti air gitu. Nah. Persis. Dan di satu sisi, filosofi mengalir seperti air itu bisa benar, Mbak Uli. Kalau kita melihat dari ketenangannya, air itu kan yang namanya ketemu batu, dia nggak berhenti loh. Ya. Dia akan terus mencari cara untuk terus mengalir. Kalau dia ketemu pohon, batang pohon atau akar pohon yang besar, dia tidak berhenti loh. Dia akan terus mencari cara untuk mengalir. Filosofi air itu bagus banget. Tetapi kalau filosofi air itu ditempelkan pada goals, pada mimpi, dan kemudian kita mengatakan mengalir saja seperti air, dengan maksudnya adalah, kan kita nggak tahu apa yang terjadi besok, udah mengalir saja. Saya tidak setuju. Kenapa? Karena tadi itu, noise, kebisingan itu loh. Informasi terlalu banyak, kita tuh kebanjiran informasi setiap hari, dan kalau kita tidak menentukan dan menetapkan tujuan dan sasaran kita akan mudah sekali menjadi korban dari noise ini. Dan akhirnya tiba-tiba bertambah usia tuh. Karena waktu tidak menunggu. Ya ampun, udah kepala 4, bentar lagi kepala 5. Terus gimana dong? Well, kita mau produktif kan, kita mau setia melakukan yang terbaik. So, mulailah dengan memikirkan apa tujuan hidup dan goals-nya. Dan sekali lagi, apakah tercapai atau tidak, bukan itu yang penting. Kalau Mbak Uli ke rumah kami, itu ada
ex-banner dan bertahun-tahun ada di ruang tamu kami. Dan di situ jelas banget, saya kasih contoh ya, 2027. Anakku yang pertama Keenan itu sekolah S1 di Amerika dengan jalur scholarship beasiswa. Adiknya Kathleen sudah tertulis di situ by 2029, anakku perempuan yang kedua itu sekolah di Amerika dengan jalur scholarship. Nah, sekarang ini kita di tahun 2022. Apakah betul Keenan akan ke Amerika dengan jalur scholarship? I don't know. Tetapi waktu kami berbicara dan saya mengingatkan, son, it's time to study. Ini waktunya untuk belajar. Dan ketika dia bertanya, why? Dan saya hanya menunjuk kepada ex-banner itu. Nah, kita sudah punya goals. 2029, kamu sekolah di Amerika. Dan harus jalur beasiswa. Nah, kenapa saya menekankan beasiswa? Karena saya ingin anak-anak saya berusaha. Bukan berharap dari ayah dan ibunya. No, bahwa kalau kemudian nanti ternyata saya punya uang cukup dan mereka ternyata tidak mendapatkan jalur beasiswa dan memang aku by that time aku ingin mereka berangkat ke luar negeri, ya gue bayar juga sih. But saya sudah dari kecil, mereka masih kecil, saya sudah tanamkan scholarship. Scholarship untuk apa? Supaya mereka berjuang. Apakah nanti mereka sekolah di luar negeri atau tidak? Doesn't matter. Itu nomor 2 buat saya. Yang paling penting adalah saya ingin itu tuh. Goals itu tuh membuat mereka mau belajar baik-baik. Udah begitu pun selalu belajar baik-baik. Ya enggak juga sih. But at least sebagai leader of the family, sebagai pimpinan dari keluarga, ayah, sejak mereka masih kecil aku sudah kasih tahu, we are going there. Kita menuju ke sana. Untuk apa? Semuanya berbicara lagi tadi, purpose, mission, dan seterusnya, dan seterusnya. Demikian, Mbak Uli. Baik, Pak. Ini kan kalau dilihat dari sisi apa namanya ya, daya dorong ketika kita memilih. Yes, itu dia daya dorongnya. Aku pinjam yang benar. Itu dia daya dorong. Daya dorong dari kemarin. Biasa. Iya, iya. Ya, Daya dorongnya kan luar biasa ya. Kita bisa jadiin itu lifestyle nggak ya? Setiap kita tuh harus punya goals karena memang daya dorongnya itu luar biasa. Tapi belum kali ya atau gimana? Mbak Uli, ini bagus banget. Yes, Mbak Uli. Makanya orang-orang yang bahkan tidak percaya Tuhan atau ateis itu bisa menjadi penemu-penemu yang luar biasa. Karena daya dorong dari yang namanya vision, ya toh, goals itu kuat banget. Sayangnya, daya dorong itu jika tidak dimulai dengan spiritual yang baik, itu bisa berakhir akibatnya fatal. Apa itu? Kalau dia tidak mencapainya, dia akan menyalahkan diri dan kehilangan sukacita. Tetapi kalau ini sudah dimulai dengan spiritual, sepanjang hari dia memberikan yang terbaik. Di waktu malam dia akan berlutut dan berkata, Tuhan, hari ini aku sudah lakukan yang terbaik. Apakah goals yang sudah aku tetapkan dan aku perjuangkan ini akan berakhir dengan baik atau tidak? I don't know, but you know. Aku mau tidur ya Tuhan. Besok bangun dan berikan yang terbaik lagi. That's life. Masa sih ada orang di dunia yang tidak menginginkan hidup yang seperti itu? Menurutku, harusnya hidup tuh begitu. Di satu sisi itu, I have God gitu loh. Tapi di sisi yang berikutnya, aku kerja keras. Hasilnya, gue nggak peduli deh hasilnya itu mau urusan nanti. Gitu Mbak Uli. Jadi yes daya dorong, tetapi harus dimulai dengan spiritual yang benar. Siap, siap. Pak Elo ini karena waktu semakin tipis boleh. Yes, dan benar banget. Boleh disimpulkan, silakan. Yes, karena sebenarnya yang kita bahas adalah, oke, kalau kita sudah tahu apa itu goal setting, bedanya dengan purpose itu apa, terus kenapa penting, lalu pertanyaan berikutnya adalah how, gimana cara membuat goal setting yang powerful. Nah, di dalam buku An Invitation to TML, saya sudah membahas mengenai well-formed goal. Saya dulu belajar dari kelas-kelas NLP practitioner sebetulnya, dari Pak Hindranata Nikolai. Dan saya
merasa ini penting banget. Bahwa target itu dibuat secara positif dan spesifik. Target itu diinisiatifkan dan dijamin pencapaiannya oleh diri sendiri, bukan orang lain. Ya kan? Artinya ini bukan mimpi titipan, bukan sasaran titipan dari papa mama atau bos. No. Yang ketiga, target itu harus punya bukti indera. Karena kalau di dalam NLP itu kan kita bicara mengenai FAKOK ya, dan kalau kita training tuh itu ada form yang kita isi. Jadi ada visualisasinya, bahkan ada auditorinya, ada kinestetiknya, dan terakhir target harus menjaga faktor ekologis atau keseimbangan hubungan ya antara sang pemilik mimpi dengan hal lain seperti lingkungan. Kita bicara mengenai SMART, spesifik, kemudian measurable, achievable, kemudian result, kemudian time bound, dan seterusnya. Teman-teman yang penasaran seperti apa sih maksudnya, itu ada di dalam buku, silakan nanti dibaca. Tetapi sebagai penutup ya, Mbak Uli, smart listeners dan sahabat TML, dengarkan baik-baik. Ingat bahwa untuk meraih kehidupan terbaik dalam karir, dalam bisnis, dan termasuk keluarga, Anda harus pertama-tama memutuskan sasaran yang ingin diraih secara spesifik, terukur, dan tertulis. Harus tertulis. Ya, kekuatan impian dan sasaran yang jelas bukan mengenai apakah semuanya akan tercapai atau tidak, bukan. Melainkan tentang apa yang menjadi pengaruh impian dan sasaran tersebut pada diri Anda di hari ini. Yaitu Anda akan lebih semangat, lebih fokus, dan kualitas hidup Anda pun semakin meningkat. Karena itu, sekali lagi, bagi Anda yang belum membuat sasaran, sekarang buatlah sasaran hidup Anda pada selembar kertas tulis